Oke, selamat datang di video ini. Jadi di video kali ini kita bahas tentang gapi gampang mati apa enggak. Jadi aku sering dengar orang ngomong kayak gitu kan. Pelihara ikan gapi ini gampang mati nih. Kemarin soalnya ada di toko ikan hias kan. Kemarin aku tawari dia beli ikan gapi cendolan kan. Tapi katanya ikan gapi itu susah katanya merawatnya, gampang mati. Bukan itu aja, tapi aku sering juga dengar orang melihara ikan ini cepat mati gini kan. Sebenarnya kalau orang yang nggak betul-betul hobi, nggak betul-betul niat melihara ikan ini, pasti mati. Ini contohnya ikan gapi yang udah lama nih aku beli, ini udah dari bulan berapa nih aku beli, 4 pasang. Matinya karena lompat. Jadi banyak yang bilang ikan gapi itu gampang mati. Sebenarnya enggak ya, kalau kita yang betul-betul ngerawat ikan gapi ini yang betul-betul hobi. Tapi kalau kita enggak hobi, pasti punya rasa malas gitu. Malas lah melihara ikan gapi, untuk apa ya kan, gampang mati gitu. Atau enggak, dia orang yang iseng-iseng pun melihara ikan gapi ini hidup kok. Banyak yang hidup sampai beranak gitu. Itu omongan orang yang mungkin enggak hobi aja ya kan. Tapi kalau kalian hobi, kalau kalian rasa melihara ikan gapi itu gampang mati, nah belajarlah. Kayak aku nih kan melihara ikan kan enggak langsung hidup gitu, langsung ternak, enggak cuy. Jadi ada proses-prosesnya yang harus kita lewati. Kalau kita hobi ya mau susah-susahnya pun pasti kita lewati. Contohnya dulu aku pernah pelihara ikan cupang. Jadi ikan cupang tuh sekali beli gitu kan, pulang sekolah mati, besok lagi beli mati, besok lagi beli mati. Tapi lama-lama aku pandai ngerawatnya, belajar ngerawat dulu, habis itu lama-lama belajar ternak. Nah gitu, dia ada prosesnya melihara ikan tuh, pakai hati lah. Jadi kalau kita sembarang-sembarang melihara ikan tuh gak bisa juga. Kayak mana ya, dia ini makhluk hidup, harus diperhatikan gitu. Kayak air nih, dibersihkan, dikasih makan gitu, karena makhluk hidup tuh macam mana lah, kayak kita kayak kawan kita lah. Nah, dibersihkan airnya, diperhatikan gitu. Kalau orang yang hobi itu kan ditengokinya terus, diperhatikannya pasti, karena ikan ini kan ikan hias gitu, penghilang stres juga nih gitu. Kalau gampang mati ya tergantung lah, ada caranya supaya nggak gampang mati. Misalnya kalian baru beli ikan nih, kan harus diadaptasikan dulu, dia nggak langsung dicemplungin gitu ke air, ya matilah. Dia harus plastiknya ditaruh di atas air gitu, jangan langsung dimasukin, pokoknya dia diaklimasi, ditaruh di atas air tuh, entah berapa menit, 15 menit gitu, agak lama, jangan langsung nyemplung, ya matilah, butuh adaptasi dia. Gitu caranya. Habis itu ya sering-sering aja lah perhatiin airnya, atau kasih makannya tepat waktu, kayak pagi misalnya kasih makan, habis itu sore dikasih makan. Nah gitu, sering-sering diperhatikan. Kalau orang hobi itu nggak ada cerita gampang mati. Ini kayak ini pun udah ada hasilnya, beranak dia nih, anaknya, anak tuxedo koi sama AFR, sama satu lagi itu HB Rostel kayaknya. Nah itulah tuh, anaknya itu udah sampai sekarang udah tumbuh ekor. Palingan kalau yang namanya melihara hewan pasti ada mati satu dua lah. Tapi kalau yang matinya sekali semua gitu, itu nggak wajar. Itu pasti ada penyebabnya, entah amonia gitu kan, yang kotoran dari bawah itu.
Nah, entah itu keracunan, entah nggak dikasih makan gitu, entah airnya kotor, pasti ada penyebabnya. Kita tuh kalau melihara ikan utamakan airnya. Kalau airnya apa, misalnya kalau kayak aku nih lah, pakai pakai tong di atas tuh, nah itu gak perlu diendapin, tinggal taruh aja gini, tinggal taruh air, habis itu aklimasi, dah gitu aja. Ini kayak gini sampai besar tuh ikannya tuh, anaknya Habiret sama AFR sama Tuxedo Koi tuh, sampai anak-anaknya besar, nggak ada mati. Tapi ada juga lah sebagian mati memang, tapi nggak semua kayak orang bilang gampang mati gitu. Jadi kayak gitulah, ikan gapi ini kalau dibilang gampang mati nggak juga sih. Kadang aku pala nih orang-orang ngomong kayak gitu, ikan gapi gampang mati gitu, padahal enggak. Tengok lah ini, sehat, dia sehat walafiat. Ini anaknya nih gitu. Kalau kita udah tahu caranya, pasti nggak bakal mati. Bakal sih, tapi kalau memang udah umurnya gitu, kayak gitulah. Tapi kalau kalian baru pemula itu wajar sih. Tapi apa namanya, kalau kalian, menurut kalian ikan kayak gini kan harganya agak-agak lumayan lah, beli aja ikan cendolan untuk belajar gitu caranya. Ini dia kemarin baru di sifon bawahnya, jadi bawahnya itu nggak boleh kotor kali gitu, dia harus dibersihkan juga bawahnya, karena ini kan ini indoor, dibersihkan bawahnya tuh kemarin. Ini juga nih, makanya airnya jernih, airnya tuh sebagian dikuras, habis itu diganti gitu. Ini ada 3 ekor, ini jantannya mati lompat, jadi gitu. Ini kan tengok tuh bawahnya bersih, ini juga bawahnya bersih. Jadi bawahnya itu usahakan bersih lah, seminggu sekali separuh airnya gitu. Dia kalau diganti airnya ini, dia ini kayak rajin-rajin kawin gitulah, jadi bagus juga dia airnya diganti seminggu sekali gitu. Ini ikan yang di luar, ikan gapi cendolan, ini nggak pernah diganti airnya, kemarin baru dikuras kan, ini udah hijau lagi nih, nggak pernah diganti airnya nih sampai penuh-penuh kayak gini, nggak ada yang mati ku tengok. Malahan dia beranak di sini, anaknya pun udah besarnya tuh, banyak anaknya udah mulai besar, nggak ada ku pindah-pindah tuh, udah besar-besar anaknya ini. Tengoklah, nggak ada ku pindahin, padahalan aturan kan kalau udah beranak dipindahin ke kolam yang besar ini. Ini enggak, ini ku biarkan aja situ, nggak ada yang mati. Tengoklah, di outdoor. Caranya ya itulah, dirawat dia, nggak boleh asal-asalan juga. Tapi ini nggak ada ku ganti airnya, cuman modal kasih makan aja hidup dia. Tergantung tangan lah ya, soalnya dulu aku pengalaman kan pernah melihara ikan cupang, kami belinya sama, besarnya sama, makanannya sama, tapi besaran ikan punya kawanku sebulan ke depan tuh jauh besarnya, berkali-kali lipat daripada ikan aku, padahal makanannya sama, besarnya sama waktu beli. Tapi pas udah sebulan ke depan, besaran ikan dia daripada ikan aku. Gitulah, kadang tergantung tangan juga ya, pelihara ikan ini kayak ginilah, tergantung tangan juga dia. Ini tanaman dari sungai semua ngambilnya, ini nggak tahu nih dari mana nih. Ini dari sungai, waktu mancing udah sebanyak ini tuh juga banyak gitu.
susah ngambilnya. Ini dipindahin ke sini. Nah, ini balikkan lagi. Ini dia yang di kolam styrofoam. Nah, tengoklah. Dari ini kemarin dia baru laku. Jadi kemarin aku tawarin ke toko ikan hias kan. Rupanya masih ada yang mau ikan cendolan ini. Nah, ini dia. Ini aku jualin terus lah untuk tambah-tambahan uang jajan, lumayan lah. Ini ya ikannya. Banyak. Ini baru kupisah jantan betina. Kemarin di sini dia tempat yang dijual. Aku bersihkan untuk dipisah nih jantan betina. Kita ambil dulu. Ya, tengok nih. Mantap, ikan cendolan. Kayak gini kalian kalau mau ini pemula-pemula yang mau belajar. Soalnya kalau pakai yang mahal tuh sayang duit kalian. Beli misalnya beli kan 70.000 sepasang. Habis itu kalian baru belajar melihara. Dari nggak pernah melihara ikan sampai kalian mau belajar kan, rupanya besoknya mati. Apa nggak leong ini 70.000 kan sayang. Ini belajar dari cendolan kayak gini paling berapa lah di toko ikan hias. Ini dipelihara kan kalian udah bisa ternak, habis itu jual lagi ke toko ikan hias kan keren itu. Baru kalian beranjak ke ikan yang berkualitas. Ya, jantannya banyak. Ini udah termasuk bagus-bagus ini. Dipisah. Ini betinanya. Kalian tengoklah betinanya. Nggak ada yang mati di sini. Di kolam styrofoam ini nggak ada yang mati. Nih. Nah. Udah bisa beranak semua. Tuh. Ini anak-anaknya di kadang kan kalau dia baru beranak gitu kan, anaknya di dasar-dasar ini di atas. Jadi tinggal sero, pindahkan ke kolam besar gitu aja. Gampangnya melihara ikan ini. Nah, ini kayak gini kan anaknya. Banyak sero, nanti kan pindahkan ke kolam yang besar. Kayak gitu aja dia caranya. Di sini yang babon. Aduh. Nah, di sini yang babon, tengok nih, babon. Oh, ini masih nggak terlalu besar lah, tapi bagus ini. Ukuran cendolan kayak gini udah bagus sekali. Mana betinanya? Nah, nih. Babon. Kalian tengok nih sampai sebabon ini, nggak mati dia. Nih ya. Sebabon. Itu jantannya. Anaknya sampai sebesar ini. Nih. Ini anaknya banyak nih. Oke, mungkin segitu aja lah video hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.